Puji Tuhan, selamat malam. Shalom Alahim. Kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan malam hari yang indah ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami kembali bersekutu bersama saudara seiman kami, baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah tangga masing-masing. Kiranya Tuhan memerlukan urapan yang sama. Kami menyerahkan ibadah kami, Tuhan yang ambil pucuk pimpinan, memberkati ibadah kami, dan kami sungguh-sungguh di dalam kami beribadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan pujian Kami Perlu Kau Tuhan, pujian nomor 626.
perlindungan-Mu bagi umat-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini Kau memberkati hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus.
tidak dapat jalan sendiri. Oleh sebab itu kita selalu memerlukan Tuhan Yesus yang memimpin di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita. Kita akan berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, mulai dari jam-jam ibadah yang ada, pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken penatua, pelayan musik, pujian, multimedia, penerima tamu, terlebih mereka yang menjadi pasukan doa di tempat ini. Biar kiranya Tuhan mengikat dengan tali kasih Tuhan, bersatu hati di dalam melayani Tuhan, saling bahu-membahu dalam mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terlebih boleh lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani dan bahkan menjadi teladan bagi jemaat di tempat ini. Kita juga doakan untuk jemaat Tuhan mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Walaupun saat ini masih jarang bertemu di gereja, tetapi mereka semakin setia membangun iman mereka dalam ibadah-ibadah keluarga masing-masing. Kita juga terus berdoa untuk bangsa dan kota kita. Biar kiranya tangan Tuhan yang memberkati bangsa, kota kita, Tuhan yang memulihkan bangsa kita, kota kita yang ada ini, para aparat pemerintahan, pemimpin-pemimpin negara, para TNI, Polri, menjadi keamanan, tenaga medis dan paramedis, kita doakan mereka, rakyat Indonesia, masyarakat Lamongan kita juga doakan, biar kiranya Tuhan mencurahkan belas kasihan-Nya, memberikan yang terbaik bagi bangsa kita dan kota kita sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kita berdoa untuk kita semua yang ada pada malam hari ini, baik yang ada di gereja, yang ada di rumah masing-masing, bahkan mereka yang mengikuti di luar kota sekalipun, kiranya Tuhan memberkati, menambah-nambahkan kesetiaan iman bagi kita semua yang ada. Dipersilahkan Ibu Gembala untuk memimpin kita di dalam doa syafaat. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan malam hari ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang terus tak pernah habis-habisnya Kau curahkan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga sampai saat malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata hanya karena kasih sayang dan anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelumnya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Kuduskan, sucikan seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu untuk menaikkan doa-doa syafaat kami, supaya doa-doa kami tidak terhalang oleh segala kesalahan dan dosa kami. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami menyerahkan seluruh pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, khususnya GPPS Shalom Lamongan ini Tuhan. Sungguh sesuai dengan pujian yang kami naikkan, itulah pengakuan iman kami dan doa kami. Kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan keajaiban-Mu, kami membutuhkan sentuhan tangan kasih-Mu Tuhan, karena tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Mari Tuhan, kami serahkan pekerjaan Tuhan di tempat ini, mulai dari Bapak Ibu Gembala sampai kepada seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ada, mulai dari pelayan-pelayan sekolah minggu, guru-guru CM, Tuhan, juga pelayan-pelayan youth, Tuhan, pelayan-pelayan untuk kaum wanita, kaum pria, Tuhan, juga pelayan-pelayan yang melayani
pemberitaan kebenaran firman-Mu, yang melayani pujian musik, bahkan Tuhan pelayan-pelayan-Mu, tim doa yang tidak kelihatan. Tuhan, mari Tuhan satukan, ikat kami dengan tali kasih-Mu yang sempurna, sehingga kami boleh saling menguatkan, saling mendorong, saling mengasihi, sehingga kami pelayan-pelayan-Mu boleh menjadi contoh dan teladan yang baik bagi seluruh jemaat-Mu yang ada, sehingga apa yang kami kerjakan dalam kami melayani Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang ada, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Pakai Tuhan kami semua pelayan-pelayan-Mu yang ada, tambah-tambahkan pengurapan Roh Kudus-Mu, tambah-tambahkan hikmat marifat dari sorga, sehingga kami melayani dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Juga kami serahkan Tuhan untuk jam-jam ibadah yang ada di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhan, tolong kiranya Tuhan anak-anak-Mu yang sudah rindu untuk beribadah kepadamu bersama-sama seperti waktu-waktu yang lalu. Dan biarlah kiranya Tuhan kami mau semakin setia kepada Tuhan, beribadah dengan tatap muka dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Mari Tuhan kami serahkan di dalam tangan kasih kemurahan-Mu, baik untuk ibadah raya minggu pagi dan sore, baik yang secara online maupun yang beribadah di gereja. Tuhan Kau berkati. Demikian juga ibadah anak-anak sekolah minggu pada minggu sore jam 4 secara online. Tuhan juga berkati. Doa malam seperti malam hari ini Tuhan, pada hari Senin, Selasa, Kamis sampai Sabtu, Tuhan ibadah doa malam Tuhan juga berkati. Biar anak-anak-Mu semakin semangat untuk mengikuti bersama-sama walaupun masih berjaga jarak. Kami ada di gereja dan anak-anak-Mu ada di rumah masing-masing. Tuhan, mari biar tidak mengurangi kesetiaan dan semangat kami untuk setia kepadamu. Demikian juga untuk PA, Tuhan juga memberkati. Biar anak-anak-Mu semakin semangat untuk ber-PA, supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami tidak diperdayakan oleh segala kelicikan iblis, tapi kami Tuhan boleh melawan segala kelicikan iblis yang suka memutar balik firman Tuhan. Tetapi kami anak-anak-Mu yang tahu dan mengerti firman-Mu, kami juga akan melawannya dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah youth juga Tuhan berkati pada hari Sabtu jam 10. Biar anak-anak-Mu remaja kaum muda Tuhan boleh semakin setia, semakin semangat untuk beribadah kepadamu. Tuhan, pakai semua anak-anak-Mu yang ada untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami juga menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang ada, mulai dari kanak-kanak, anak-anak sekolah minggu, anak-anak CM, remaja, kaum muda, pria, wanita, bahkan seluruh jemaat-Mu yang sampai pada usia senja, usia tua. Tuhan, Engkau berkati, tambah-tambahkan iman dan kesetiaannya, dan juga Tuhan tambah-tambahkan kesehatannya secara roh, jiwa dan tubuh, sehingga tubuh jiwa kami roh sehat dan boleh kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada, baik yang di Lamongan maupun yang di luar kota. Tuhan, mereka yang sudah mulai kehilangan pekerjaan, Tuhan tolong Engkau anugerahi pekerjaan yang baru. Mereka
yang sudah dipangkas gajinya, Tuhan juga berkati supaya mereka dalam keluarga rumah tangga mereka boleh berkecukupan. Tuhan berkati keluarga rumah tangga mereka dengan damai dan sejahtera-Mu, iman yang semakin kuat di dalam Tuhan Yesus, dan terus hanya berharap kepada Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesuslah jaminan dalam hidup kami. Dan Tuhan Yesuslah harapan kami yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami juga menyerahkan negeri dan bangsa kami dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kota kami yang tercinta Lamongan ini Tuhan, jangan biarkan Tuhan negeri kami, bangsa kami, kota kami dalam keterpurukan. Terlebih Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan, biarlah Tuhan kami serahkan pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami di pemerintahan yang ada ini, mulai dari pusat sampai kepada pemerintahan daerah yang paling rendah. Tuhan berkati, Tuhan tolong kiranya Engkau ampuni segala dosa kelemahan yang sudah diperbuat oleh pemimpin-pemimpin kami yang ada. Tuhan, ampuni bangsa kami, ampuni pemimpin-pemimpin kota kami, ampuni pemimpin-pemimpin gereja-Mu yang ada Tuhan, supaya negeri kami, kota kami Tuhan penuh dengan damai sejahtera, karena kesejahteraan kota kami itu juga merupakan kesejahteraan kami. Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik, baik untuk pemerintahan yang ada Tuhan, pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan, Kau berkati, Engkau tambahkan hikmat yang dari Tuhan, dan juga Tuhan anugerahi dengan kesehatan yang ekstra, sehingga Tuhan baik pemimpin-pemimpin kami yang di pemerintahan maupun untuk tim medis Tuhan, Engkau juga terus menambahkan kesehatan mereka dalam menolong mereka pasien-pasien yang sudah terkena COVID. Mereka sudah tidak memperhitungkan keberadaan diri sendiri, tapi mereka begitu berkorban untuk dapat menyelamatkan mereka-mereka yang sudah terkena COVID. Tuhan, mari Tuhan kami serahkan di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kami hanya mohon belas kasihan-Mu, mohon kemurahan-Mu, keajaiban-Mu boleh terjadi di seluruh negeri kami, bahkan di seluruh permukaan bumi ini, sehingga virus corona cepat dapat dipatahkan, dan kami semua, anak-anak-Mu, semua masyarakat yang ada baik di Indonesia bahkan sampai di permukaan bumi, semuanya boleh sehat dan nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik, kami semuanya masyarakat yang ada Tuhan, Engkau pimpin supaya kami boleh menjadi masyarakat yang taat akan protokol kesehatan. Kami mau Tuhan jaga jarak, tidak bergerombol kemana dan di mana saja kami berpergian berada. Kami tetap memakai masker, kami sering cuci tangan, kami jaga kebersihan kami sehingga kami sehat, dan semuanya Tuhan dengan kesehatan yang baik, kesehatan yang ada boleh kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Inilah doa-doa kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau terus mendengarkan dan menjawab setiap permohonan doa kami, dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu dan kehendak-Mu yang jadi, karena setiap kehendak-Mu itulah yang terbaik untuk kami. Dan kalau sebentar kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu, mari Tuhan Kau pimpin kami, baik kami yang di gereja
maupun anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing, baik yang di Lamongan maupun yang di luar kota. Biarlah kami persiapkan hati kami, Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dengan Roh Kudus-Mu kami mampu untuk menangkap setiap kebenaran firman-Mu, dan kami semakin mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan, dan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu kami sanggup untuk melakukannya. Dan kami yakin setiap firman-Mu yang kami taati dan kami lakukan, maka kuasa dan mujizat Tuhan pasti terjadi dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, baik kami yang mendengar, baik hamba-Mu yang menyampaikan, kami membutuhkan urapan yang sama. Roh Kudus-Mu tetap bekerja dalam setiap pribadi kami. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Dan kami berdoa serta mengucap syukur pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur pada Tuhan kalau malam hari ini kembali bisa bersama-sama untuk berdoa. Kita tetap merindukan akan kemurahan dan pertolongan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Tetaplah untuk menjaga kesehatan baik secara fisik kita, terlebih juga kita tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Puji Tuhan, kesempatan malam hari ini kita akan memperhatikan dalam kitab Daniel pasal yang ke-6, Daniel pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan 29. Namun saya tidak akan membacakan semua, saya akan membacakan dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dan 12. Daniel pasal yang ke-6 ayatnya 11 dan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan memperhatikan tentang pergumulan yang dihadapi oleh Daniel. Ya. Pada pertemuan Senin yang lalu kita melihat tentang doa Nabi Yunus ketika ia ada dalam perut ikan. Bagaimana Yunus tetap percaya kepada Allah, ia tetap berseru, ia tetap bisa bersyukur, dan oleh karena kemurahan Tuhan dalam rancangan Tuhan, Yunus dimuntahkan dari perut ikan. Dan kembali ia bertugas memenuhi apa menjadi panggilan Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Nah, kita sekarang memperhatikan di dalam Daniel pasal yang ke-6, dalam ayat 1 sampai dengan yang ke-4, Bapak Ibu bisa perhatikan di situ bagaimana pada zaman Raja Darius ini, ya, Daniel adalah seorang yang memiliki jabatan cukup tinggi dalam pemerintahan Darius. Ia menjadi salah satu dari 3 orang yang diangkat oleh raja untuk mengepalai dari 120 wakil-wakil raja.
Dan kita bisa perhatikan bagaimana kehidupan Daniel dalam tata pemerintahan Raja Darius. Dia seorang yang begitu setia, bukan saja kepada Tuhannya, tetapi setia di dalam tugas dan tanggung jawabnya. Di dalam ayat yang ketiga dituliskan, membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Ini keberadaan dari Daniel. Daniel seorang yang berhasil di dalam kehidupannya. Dan bukankah ini yang seringkali dikejar oleh manusia? Manusia mencoba untuk mengejar dengan segala cara. Ya, pangkatnya, derajatnya, kekayaannya, kehormatannya. Bahkan seringkali kita mendapati ketika masih kecil, artinya mungkin dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam jabatan, ada orang-orang yang setia kepada Tuhan, ibadahnya setia, doanya setia, semua menunjukkan sebuah tingkat kesetiaan yang luar biasa. Namun itu akan berubah seringkali ketika seseorang sudah ada di puncak kejayaannya. Dia ada dalam satu keberadaan yang kaya raya, yang semua sudah tercukupi, pekerjaannya berhasil dan lain sebagainya. Seringkali itu mengurangi kesetiaannya kepada Tuhan, mulai mengurangi jam ibadah, oleh karena kesibukan dan lain sebagainya. Mengurangi jam-jam doa dan lain sebagainya. Tetapi Daniel tidak. Daniel seorang yang dipakai oleh raja begitu luar biasa dengan jabatannya. Dan Daniel menjadi orang yang setia. Bahkan dalam pekerjaannya dikatakan tidak didapati sebuah kesalahan. Di dalam ayat yang kelima sampai dengan 10, di situ mulai ada sebuah konspirasi jahat. Ya, Daniel didapati tidak memiliki sebuah kesalahan, dan beberapa orang, ya, mereka para pejabat tinggi, wakil-wakil raja, mencoba mencari alasan untuk mendakwa Daniel. Dalam hal pekerjaan tidak didapati sebuah kesalahan, maka mereka mendapatkan sebuah celah. Mereka mengatakan dalam pekerjaan Daniel seorang yang sangat benar dalam melakukan sebuah pekerjaan, tidak didapati sebuah kelalaian atau sesuatu yang salah. Tetapi mereka lalu merancangkan sebuah hal yang jahat. Kecuali satu, yaitu hal ibadahnya. Lalu mereka mengadakan sebuah konspirasi jahat, mereka maju kepada raja dan menyampaikan kepada raja, ya raja, buatlah undang-undang, buatlah peraturan, supaya dalam 30 hari ini tidak ada seorang pun yang menyampaikan permohonan kepada dewa atau kepada manusia, kecuali hanya kepada raja. Dan kalau orang itu melanggar, maka orang itu akan dilemparkan ke dalam gua singa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga tidak perlu heran ketika di sekitar hidup kita, mungkin kita merasa sudah melakukan yang baik, kita sudah merasa melakukan hal yang benar, kita sudah melakukan hal-hal yang patut, namun kita bisa juga melihat bagaimana kelompok-kelompok atau bahkan orang-orang tertentu yang tidak suka dengan kita. Mereka mengadakan hal yang jahat kepada kita, berkata-kata jahat kepada kita, melakukan hal yang jahat kepada kita. Ya sama seperti apa yang disampaikan oleh beberapa orang ini, ya, kelompok ini yang
tidak suka dengan Daniel, lalu mengadakan sebuah konspirasi jahat, dan pada akhirnya dalam ayat 11 sampai dengan ke-19, bagaimana tadi kita membaca, demi didengar Daniel, ayat 11, bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Ketika situasi menjadi sulit, dan Daniel tahu konsekuensi oleh karena ia tetap menyampaikan permohonannya kepada Allah. Karena ini sudah menjadi sebuah kebiasaan, artinya ketika Daniel menghadapi persoalan atau tidak, dia tetap berdoa kepada Allah. Ya, seringkali kita hanya saat-saat kita menghadapi persoalan, saat-saat kita menghadapi masalah, baru kita ini gencar datang kepada Tuhan, berdoa, berlutut, menyembah. Tapi setelah lepas dari semuanya itu, seringkali kita lalai kembali. Tapi Daniel tidak. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi ketika ia tetap menyampaikan permohonannya kepada Tuhannya. Tetapi dia tetap melakukannya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa dan memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Inilah yang perlu kita kerjakan. Marilah kita tekun dalam doa-doa kita, tekun dalam pujian kita, tekun dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Entah ada persoalan atau tidak ada persoalan, entah situasinya baik atau bahkan dalam situasi yang kurang baik. Ayat 20 sampai dengan 25, meskipun Raja Darius mencoba mencari celah untuk menyelamatkan Daniel, tapi undang-undang raja tidak dapat dibatalkan, maka dengan berat hati, maka Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Pagi-pagi sekali raja bangun, lalu buru-buru ke gua singa, dan dikatakan di dalam ayat yang ke-22, lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ini luar biasa ya, pertolongan Tuhan dinyatakan kepada Daniel dengan cara yang luar biasa. Bagaimana mulut dari singa-singa yang lapar ini ditutup oleh malaikat Tuhan, sehingga Daniel tidak diapa-apakan. Ini sesuatu yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang hebat, yang boleh disaksikan oleh Daniel, bahkan juga bisa dilihat oleh raja dan para pengikutnya. Lalu di dalam ayat 26 sampai dengan 29, nanti Bapak Ibu bisa baca bagaimana pengakuan dari Raja Darius bahwa Allahnya Daniel ini adalah Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang sanggup mengadakan segala tanda dan mukjizat baik di langit dan di bumi. Ayat yang ke-28, Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Luar biasa. Bagaimana sebuah kesaksian yang bisa dilihat nyata oleh Raja Darius, sehingga Darius pun lalu mengakui bahwa Allahnya Daniel, Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang menjadi sumber pertolongan bagi mereka-mereka yang berharap kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita,
Seringkali kita menghadapi situasi-situasi yang darurat. Kadang-kadang kita menghadapi hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, bayangkan. Oleh karena itu marilah kita belajar bersama dari apa yang disampaikan dalam kitab Daniel melalui seorang hamba Tuhan Daniel yang setia kepada Tuhan. Bagaimana ia menghadapi sebuah persoalan yang nyata di depan matanya ketika para orang-orang yang tidak suka membuat sebuah persepakatan jahat, lalu disampaikan kepada raja, dijadikan sebuah undang-undang. Tetapi Daniel dikatakan tadi, dia tetap 3 kali sehari berlutut, berdoa, serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Di dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi apapun, sesungguhnya doa menjadi bagian yang sangat penting. Jangan pernah kita tinggalkan doa kita. Jangan pernah kita tinggalkan penyembahan, pujian kita kepada Allah. Apapun situasi dan keberadaan kita. Sebab penting bagi kita untuk kita waspada dan berjaga dan berdoa. Dalam Yesaya pasal 26, Yesaya 26 ayat 3 dan 4, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. 4, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Daniel percaya bahwa Allah yang ia sembah, Allah yang ia tinggikan adalah Allah yang kekal, Allah yang menjadi gunung batu keselamatan. Demikian pula kita. Marilah saudara, kita tetap berdoa. Ya, jangan sampai masa-masa pandemi ini ibadah kita secara tatap muka memang berkurang, lalu kita tidak pernah berdoa di gereja, lalu secara pribadi pun tidak. Ya, janganlah seperti itu, tapi mari kita tingkatkan dalam doa-doa kita. Ingat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-41, Yesus mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa berdoa, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berdoa untuk berjaga-jaga, supaya roh kita tidak lemah, roh kita tetap kuat dalam Tuhan, bahkan menyala-nyala di dalam Tuhan. Berdoa, memuji dan menyembah menjadi sebuah kesatuan yang harus dikerjakan dalam bentuk kesadaran yang sempurna, yang utuh. Meskipun situasinya baik, kita tetap berdoa, situasi yang kurang baik pun kita akan tetap berdoa. Dalam menghadapi persoalan dan tantangan, tetaplah berdoa kepada Tuhan, sama seperti apa yang Daniel kerjakan. Lalu yang kedua, tetaplah berharap akan pertolongan Allah. Tidak ada yang lain selain Allah yang sanggup menolong kita. Dalam kesaksian tadi apa yang disampaikan oleh Darius, ayat 21, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Dan Daniel memberikan sebuah kesaksian, ya Raja, kekalah hidupmu. Singa-singa ini tidak memakan aku, tapi mulutnya dikatupkan oleh malaikat Allah. Memang aku tidak bersalah di hadapan Allahku dan di hadapan engkau ya Raja. Sumber pertolongan kita yang kekal hanya Allah. Dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2, di situ dituliskan dengan jelas tentang nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku?
pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita hanya dari Tuhan yang menjadikan langit bumi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan yang singkat kita malam hari ini, marilah dalam segala keberadaan kita, dalam segala situasi yang ada, bahkan hari-hari ini masih di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetaplah kita untuk berdoa kepada Tuhan. Di dalam doalah, ya, dalam doa kita akan menikmati kemurahan Tuhan. Dalam doa kita akan melihat karya-karya Tuhan dinyatakan. Ya, doa itu kekuatan yang sunyi tapi dahsyat, besar, luar biasa. Kadang-kadang orang mengabaikan, kenapa mesti berdoa? Doa hanya seperti itu. Mereka tidak menyadari, ada banyak contoh ketika seorang yang sungguh-sungguh berdoa, dalam surat Yakub dikatakan sangat besar kuasanya. Dalam menghadapi persoalan dan tantangan apapun yang kita hadapi. Yang kedua, tetap jadikan Allah sumber pertolongan kita yang kekal. Tidak ada yang lain. Kalau mungkin kita melihat di kanan kiri kita ada banyak sumber pertolongan, tapi yang kekal satu, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk kesempatan malam hari ini. Tuhan masih menganugerahkan kesehatan, kekuatan bagi kami bersama untuk kami dapat berdoa, memuji dan menyembah kepada Engkau. Baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang mengikuti di rumah tangga masing-masing. Tuhan tolong dalam ibadah kami agar kami boleh sungguh-sungguh dan semakin bersungguh-sungguh di dalam kami boleh memuji dan menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Kaulah sumber kekuatan dan pengharapan kami dalam segala keberadaan situasi kami, baik-baik atau itu kurang baik, baik kami dalam sukacita maupun dalam duka cita, Tuhan Kau sumber pengharapan kami yang kekal, dan kami tetap berharap sepenuhnya hanya kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah sumber pengharapan yang kekal, mulai dahulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, memberkati kami semua dalam limpahan kasih Tuhan, ajar kami tetap setia kepada Tuhan di dalam seluruh penghidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami akhiri dalam ibadah doa malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang mengikuti pada malam hari ini. Kita berjumpa kembali besok hari Selasa dalam ibadah doa secara online pukul 6:30 sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati.